Arahan Pak Prabowo terkait bidang kementerian olahraga itu sendiri apa sih? Prestasinya ingin lebih meningkat lagi. Seperti Pak, tugasnya nanti akan seperti apa sih Pak? Ya, jangan terlalu dekat. Nanti tugasnya. ya Presiden Prabowo minta membantu untuk tata kelola kita lebih baik. Karena tata kelola itu dengan digitalisasi, saya kira itu akan bisa membuat kita lebih efisien. Jadi source of revenue kita seperti e-katalog, Simbara untuk batu bara, Simbara nikel, Simbara untuk kelapa sawit, dan juga government teknologi itu menjadi target Presiden Prabowo. Dan saya pikir kita bisa lakukan lah, ya. Dan kalau kita kerjakan dengan bersama-sama, mestinya dalam 1-2 tahun ini bisa. Dan quick win daripada Presiden Prabowo, saya kira e-katalog versi 6 sudah akan kita diluncurkan oleh beliau segera, dan itu akan membuat 85% lebih dari government procurement akan ada di sana. Ya, terima kasih. insya Allah mudah-mudahan saya tetap yang jadi orang yang sama dengan hanya amanah dan hanya titipan aja menjalankan tugas. Dan ini yang pasti satu kebanggaan buat keluarga saya bisa dipercaya di kabinet Pak Prabowo ini. Baik, setelah nanti agenda pelantikan ini ada agenda lain nggak nih Mas? Insya Allah mungkin Muka Menteri ya, Muka Menteri Pak Dito, nanti setelah itu baru koordinasi untuk selanjutnya. Arahan Pak Prabowo terkait bidang kementerian olahraga itu sendiri apa sih? Prestasinya ingin lebih meningkat lagi, seperti dulu saya juara Olimpik, dan Olimpik tahun ini kan dapat 2 medali emas. Mudah-mudahan bisa lebih daripada itu, dan diingatkan selalu saya bisa bekerja maksimal. Gitu. Belum, saya ikut arahan Pak Menteri nanti. Koordinasi dulu, jangan sampai saya mendahului nanti karena beliau bos saya. Oke, jadi untuk keliling-keliling kantor, kenal-kenalan dengan staf-staf kantor di Menpora belum? Insya Allah ada, Mas? besok. Besok. Insya Allah besok. Atau terkait dengan komentar pemberantasan korupsi kan 2020 lalu kan sempat diperiksa kasusnya Pak Imam Nahrawi, Pak bahwa bilang ada tikus lah katanya di Kemenpora itu. Bulan berapa nanti akan udah dibilangin di internal Menpora. Ada petugasnya, saya membenahi olahraga aja. Itu aja yang pasti ya, untuk pengembangan olahraga. Makanya untuk lebih lanjutnya saya akan koordinasi, saya akan bicara juga dengan Pak Menteri Pak Dito. Gitu. Tapi kalau langkah-langkah pencapaian itu dalam perjalanan Belum, makanya saya harus bicara dulu. Karena kan kita harus sinkron juga. Nggak mungkin saya jalan masing-masing, Pak Dito masing-masing. Karena di dalam ini kan mataharinya satu, Pak Dito ini kan. Jadi saya harus ikut arahan beliau seperti apa. Mudah-mudahan saya bisa diterima dan bisa kerjasama dengan Pak Menterinya sendiri dan yang lain-lain, Pak Sesmen, Pak Deputi itu. Insya Allah. Terima kasih. Terkebaya ya, dari tadi saya ditanya juga kalau perempuan pasti itu. Tapi pada dasarnya kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden terpilih, Bapak Prabowo Subianto, dan juga Mas Gibran yang telah memberikan mandat untuk membantu di sektor perdagangan. Dan mudah-mudahan kita bisa, saya sebagai Wakil Menteri ya, bersinergi nantinya dengan Bapak Budi Santoso selaku Menteri Perdagangan. Dan dari situlah kita bisa mendeteksi apa saja yang bisa menjadi prioritas untuk kementerian kami. Bagaimana kalau arahan dari Pak Presiden, komoditas itu harus lebih berdaya saing dengan impor, gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ada berbagai macam international agreements yang harus kita tuntaskan. Ada Comprehensive Economic Partnership Agreement. Nah, ini juga sangat amat penting karena kerjasama ini lintas negara, lintas negara. Jadi ini yang harus kita perjuangkan ke depannya. Belum lagi yang agak baru ini carbon trading. Jadi carbon trading ini kan berkaitan mengenai perubahan iklim juga. Bagaimana kita bisa mengatasi permasalahan perubahan iklim karena dampaknya tentunya
kepada manusia, tapi selebihnya juga terhadap pembangunan bangsa secara keseluruhan. Kita targetnya pertumbuhan ekonomi 8%, tapi tentu itu semua tidak bisa terlaksanakan kalau kita tidak menjaga lingkungan kita dengan baik juga, gitu kan Mbak. Jadi ini yang menjadi prioritas ke depannya. Tentu semuanya akan kami komunikasikan. Saya siap berkolaborasi dengan Pak Menteri, siap arahan, dan mudah-mudahan kita bisa bersinergi demi memajukan bangsa dan negara Indonesia. This is my goal, insya Allah. Oke, terima kasih banyak. Oh, ini udah. Thank you. Gimana Bang Muhammad tadi setelah dilantik? Ya lumayan lah ya, dikasih pengarahan bagus, dan kita semakin semangat untuk menguatkan narasi Pak Prabowo soal keberpihakan terhadap rakyat. Ada spesifik terkait dengan kementerian yang nanti akan dibantu? Ya pasti ada lah ya, apalagi terkait ketenaga kerjaan. Kita harus fokus soal ketenaga kerjaan karena biar gimana pun yang namanya bekerja itulah hak konstitusi yang harus kita jaga. Kesejahteraan juga bagian dari demokrasi yang harus kita perjuangkan. Karena demokrasi substansi itu bicara tentang kesejahteraan, gitu loh. Kita bicara tentang substansi demokrasi ke depan. Jadi nanti soal isu-isu yang kemarin banyak PHK dan lain-lain itu juga akan menjadi perhatian dari Pak Iya dong. dan akan dilanjutkan di Itu udah pasti. Kan pidato Pak Prabowo itu kan narasi soal kesejahteraan rakyat. Dia marah sekali soal hari ini kemiskinan di mana-mana, pengangguran di mana-mana, dan itu fokus kita nanti, gitu. Bang, tadi Pak Prabowo nggak ikut foto bersama? Pak Prabowo di dalam pelantikan foto bersama. Di Selasar. Iya, yang di Selasar saya nggak tahu tuh, kayak nggak ada Pak Prabowo-nya, gitu. Deh, thank you, terima kasih semua ya. Thank you. Ya boleh, boleh bareng maju-maju. Gimana Prof Stella setelah dilantik hari ini? Setelah dilantik siapa yang mendampingi? Ya, saya merasa sangat terharu atas kepercayaan dan amanah yang telah diberikan oleh Pak Prabowo, dan tentu saja dari para rakyat Indonesia. Terima kasih sekali, tugas saya sangat berat, tapi saya berjanji untuk mengemban tugas dengan sebaik-baiknya. Dan pembagian tugas bersama dengan wamen lain dan dengan Pak Menteri? Itu nanti Pak Menteri akan menjelaskan, tetapi tentu saja saya dengan Pak Menteri kebetulan memang sudah bekerja cukup lama bahkan sebelum ini, dan juga dengan Prof Fauzan sudah berbicara, dan kami siap menjalankan tugas ya. Saya juga mau menyampaikan terima kasih kepada keluarga saya yang sangat mendukung saya. Hadir di sini adalah ayah saya, ini suami saya Bartek. Kita keluarga merah putih karena ini kebalik, putih merah. Dia jadi merah putih. Putih merah. Ini anak saya Bayu. Namanya Jawa. Iya. Tentu saja kami dari Kementerian Dikti, Sains dan Teknologi, fokus kami adalah yang sudah disampaikan oleh Pak Prabowo, diarahkan sumber daya manusia dalam segala jenjang. Dan dalam segala jenjang ini tentu saja pendidikan tinggi, tetapi juga bagaimana kita bisa mengeluarkan inovasi-inovasi baru. Hilirisasi tidak akan terjadi tanpa inovasi dari sains dan teknologi. Itu tentu saja adalah satu yang sangat penting yang kami harus galakan. Itu perlu dukungan dari sesama, baik dari kalangan yang langsung berada di pendidikan tinggi, tapi juga penting sekali dari kalangan masyarakat semuanya untuk membantu sains dan teknologi dan perguruan tinggi, dan dari kalangan industri, dari setiap kalangan. Dari pemerintah kami akan bekerja sebaik-baiknya, memetakan yang sudah ada, memperbaiki yang sudah ada, dan tapi juga membuat banyak hal-hal yang bisa membangun negara ini dalam sains dan teknologi. Berarti akan riset ke depannya juga akan menjadi fokus di kementerian? Tentu saja, riset adalah fokus yang sangat penting untuk membangun. Pak Prabowo sudah berarahkan kita harus merdeka dari kebodohan, merdeka dari kemiskinan. Itu semua tidak akan terjadi tanpa pemikiran-pemikiran yang kuat dalam sains dan teknologi. Industri kita harus maju, hilirisasi yang Pak Prabowo sampaikan itu harus bisa berkembang, swasembada pangan, swasembada energi, pengaturan air yang bagus, itu semua harus dilakukan dengan riset, karena riset adalah sistematis. Bagaimana kita bisa mempunyai inovasi yang baru yang sungguh bisa ada manfaatnya, sungguh ada efeknya. Demikian. Wamen, salah satu pesan yang dari kementerian sebelumnya adalah melanjutkan program Kampus Merdeka. Bagaimana pendapatnya? Kami tentu saja akan melanjutkan yang baik yang sudah ada,
Ya, kami akan melanjutkan yang baik yang sudah ada. Kami akan teliti segala sesuatu yang sudah ada dan kalau yang masih kurang akan kami perbaiki. Tapi kami tentu saja akan melanjutkan. Terima kasih. Yuk sama-sama.